Kisah Rasulullah. Bagian 1. Pendahuluan. Jazirah Arab. Jazirah Arab itu sebenarnya tidak hanya terdiri atas gurun pasir. Ada banyak tanah subur yang telah dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terutama terletak di daerah pantai, seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur di mana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad dilahirkan berjumlah sekitar 10–12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir. Suhu udaranya sangat panas. Karenanya, penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Walaupun pelan, jika dipacu unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Air seninya menjadi sampo pencuci rambut. Kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Letak Mekah. Di kota Mekah inilah terletak Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bah lah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas, di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah. Baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Pakaian orang Arab, penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Badui. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin, dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. 1 helai melilit tubuh dari bawah ketiak. 1 helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krem dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat atau putih. Pakaian wanitanya panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah, kuning, hitam atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih, atau coklat melindungi mata, telinga, dan hidung dari debu dan badai pasir. Badui. Suku Badui adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Badui akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Badui terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Sahabat filahku, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammadlah orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati.
Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim, alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Rasulullah. Bagian 2. Nenek moyang Nabi Muhammad. Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Ia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk. Demikian keputusan Hashim. Hashim tambah disayangi penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, ia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal, saat itu makanan amat sulit didapat. Terima kasih, wahai Hashim. Engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini. Seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti. Baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang, sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi, di samping kemajuan yang besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Pembagian urusan. Beberapa jabatan pemerintahan di Mekah di antaranya, hijabah, pemegang kunci Ka'bah, sikayah, penyedia air dan makanan buat para peziarah, rifadah, mengatur pembagian dana dari orang kaya untuk fakir miskin. Qiyadah, mengatur urusan peperangan. Percaya tahayul. Oh, tidak. Burung itu terbang ke kiri. Aku pasti akan tertimpa sial. Umpat seseorang, orang itu kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya berbelok ke arah kiri. Sepanjang hari itu, dia jadi murung karena yakin bahwa dia bernasib sial, walaupun belum tahu kesialan macam apa yang akan menimpanya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Contohnya, mereka percaya jika burung yang mereka lihat terbang ke kiri, nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan semacam ini disebut tathoyur. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seseorang mati, rohnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia ada ular. Ular inilah yang menggigit di dalam perut sehingga orang merasa lapar. Lihat cincin tembagaku ini, kata seorang kepada temannya dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menantangku berkelahi sekarang. Berkat cincin ini, aku merasa jauh lebih kuat. Masih banyak kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala. Bahkan mereka terkadang sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharap keridaan berhala. Selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Awal mula penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di Mekah, ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar bernama Hubal yang dibelinya dari daerah Syam. Di Mekah, berhala Hubal ditaruh di Ka'bah dan disuruhnya orang-orang datang menyembahnya, menjelang menaklukkan Mekah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'bah dipenuhi oleh 360 berhala yang terbuat dari batu, kayu, perak, bahkan emas. Gemar mabuk dan berjudi. Bangsa Arab pada masa itu sangat gemar meminum arak. Hampir semua orang adalah peminum kecuali beberapa saja yang tidak. Para pelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang-orang datang berkumpul sambil tertawa, para penari datang disambut tepukan dan sorak-sorai. Ketika minuman mulai membuat mereka mabuk, seseorang kembali berseru, bawakan alat-alat judi kemari. Orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah kantung kulit. Beberapa ekor unta dipotong, yang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan bermacam-macam cara.
Demikianlah minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab saat itu. Bahkan, setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, masih banyak pemeluk baru agama Islam yang masih suka meminum arak, sampai turunlah perintah Allah yang berangsur-angsur mengharamkan orang meminum minuman keras. Barm. Judi memotong unta adalah judi yang paling digemari orang Arab jahiliyah. Bilah-bilah kayu dikocok dalam kantung dan dibagikan. Orang yang mendapat undi kosong dinyatakan kalah dan harus membayar unta yang dipotong. Daging unta kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Orang yang tidak suka berjudi semacam ini dipandang sebagai seorang kikir. Yang biasa disebut BAM. Kisah Rasulullah, bagian 3. Perampok kejam dan tidak sopan. Mencuri dan merampok saat itu adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampok. Perampok biasa menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Saat itu perilaku bangsa Arab amat kejam, sampai melewati batas perikemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah. Ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seseorang mati, keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta mati. Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Mereka biasa berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu, mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair. Namun mereka juga mempunyai kebiasaan buruk. Memakan bangkai binatang. Dalam urusan makan dan minum pun tidak ada yang dilarang. Segala macam binatang boleh dimakan. Binatang yang sudah mati pun disayat dagingnya, dibakar, dan dimakan. Mereka juga suka meminum darah, binatang, dan makanan darah yang dibekukan. Muthalib. Suatu hari, Hashim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yatsrib, di kemudian hari disebut Madinah, Hashim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. Siapakah wanita itu? Tanya Hashim kepada orang-orang Yatsrib. Dia adalah Salma binti Amr. Suaminya telah tiada. Kini dia seorang janda. Mendengar itu, Hashim melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hashim tinggal di Yatsrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hashim melanjutkan perniagaannya. Namun, itulah kali terakhir Salma melihat suaminya karena Hashim tidak pernah kembali lagi. Ia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggal Hashim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hashim yang bernama Al-Muthalib. Al-Muthalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad yang berarti sang dermawan. Suatu hari, dia mendengar bahwa Syaibah, keponakannya yang tinggal di Yatsrib, sedang tumbuh remaja. Aku harus menemuinya, pikir Al-Muthalib, dia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya menggantikan aku. Ketika Al-Muthalib bertemu Syaibah di Yatsrib, dia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hashim. Mari nak, ikut paman ke Mekah, peluk Al-Muthalib. Tetapi, jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini, jawab Syaibah. Syaibah. Nama Syaibah diberikan karena ada rambut putih, uban, di kepalanya sejak dia kecil. Selain Syaibah, Hashim telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Mekah. Abdul Muthalib. Tidak. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Dijawab Salma. Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hashim, jawab Al-Muthalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim.
Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hashim hidup kembali dan berdiri di hadapanku, izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun, ia tahu masa depan Syaibah bukan di Yatsrib, melainkan di Mekah. Akhirnya, ia pun mengangguk, baiklah, kuizinkan ia pergi. Dengan amat gembira, Al-Muthalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muthalib adalah budaknya. Abdul Muthalib, budak Al-Muthalib. Abdul Muthalib. Panggil mereka kepada Syaibah, celaka kalian. Dia bukan budakku, dia anak saudaraku, Hashim. Namun, orang-orang telanjur menyebutnya demikian sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu, dia dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad. Kisah Rasulullah, bagian 4, Harta Abdul Muthalib. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim, bapaknya. Sementara itu, ketika Hashim meninggal, hartanya dikuasai oleh Naufal, adiknya yang terkecil. Setelah dewasa, Abdul Muthalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muthalib pun meminta bantuan kerabat ibunya yang tinggal di Yatsrib. Orang-orang Yatsrib mengirimkan 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hashim kepada Abdul Muthalib. Pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Sumber air Mekah. Abdul Muthalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Mekah. Setelah ratusan tahun sumur Zam-Zam tertimbun, air harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar di sekitar Mekah. Menggali sumur Zam-Zam. Saat itu, sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun, Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah, bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah, mata air yang memancar keluar oleh kaki Ismail. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muthalib. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil tembilang, alat untuk menggali bertangkai panjang, dan memanggil putra satu-satunya. Harits, temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Harits mengangguk. Kemudian, mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang, kata Harits. Tidak nak, ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih keduanya pun terus mencari sumur Zam-Zam. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, melihat perbuatan mereka dengan heran, mengapa engkau masih terus menggali Abdul Muthalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, Musas bin Amr pernah menggalinya, tapi tidak berhasil? Abdul Muthalib menaruh tembilangnya dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu Musas bin Amr mertua Nabi Ismail, pernah mencoba menggali Zam-Zam tapi tidak berhasil, padahal, saat itu Musas telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Kisah Rasulullah, bagian 5, Bernazar. Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapat 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Ke-10 anaknya terdiam.
Mereka memahami persoalan itu. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca. Namun, aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kusembelih. Oleh karena itu, aku berniat memanggil Jurukit untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi Ka'bah, Jurukit, atau nanak panah, meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas kit. Kemudian, ia mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat itu, serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. Batalkan keinginanmu Abdul Muthalib. Mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nazarmu. Sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya? Apalagi tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu? Menemukan Zam-Zam. Malam harinya, dengan tubuh lelah, Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba, dalam tidur, dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang. Temukan sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukan sumur Zam-Zam. Temukan. Abdul Muthalib terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Esoknya, dia mengajak Harits menggali dan menggali lebih giat. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa. Kasihan Abdul Muthalib, mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya. Kata mereka satu sama lain. Suatu saat, ketika mereka sedang menggali di antara berhala Isaf dan Nailah, air membersit, air. Harits, lihat, ada air. Seru Abdul Muthalib saking kagetnya, ayo kita gali terus ayah. Ayo gali terus. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Musas bin Amr dahulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong, Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu. Pinta mereka. Tidak. Tetapi, marilah kita mengadu nasib di antara aku dan kamu sekalian dengan permainan kit, anak panah. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 buat aku, dan 2 buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa. Usul ini disetujui. Jurukit mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Ternyata, anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Oleh karena itu, Abdul Muthalib dapat meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zam-Zam memancar kembali. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Pedang dan pelana emas. Abdul Muthalib memasang pedang-pedang itu di pintu Ka'bah, sedangkan pelana-pelana emas ditaruh di dalam rumah suci itu sebagai perhiasan. Kisah Rasulullah. Bagian 6. Tebusan 100 unta. Dengan membajakan hati, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara 2 berhala Isaf dan Nailah. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun, masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya, kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita, kita tebuslah, kata Mugirah bin Abdullah dari suku Mahzum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yasrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu, 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian. Sediakan tebusan 10 ekor unta. Kemudian undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anakmu, tambahlah jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar. Mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata, lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah, Abdul Muthalib menambah dan menambah terus jumlah unta. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, barulah nama unta yang keluar. Dewa sudah berkenan, seru orang-orang. Tidak, bantah Abdul Muthalib. Harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya, setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. 100 ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewa.
keturunan dua orang yang disembelih. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak dua orang yang disembelih." Yang dimaksud oleh beliau adalah Nabi Ismail nenek moyangnya, dan Abdullah ayahnya. Si penguasa Yaman. Saat Abdul Muthalib memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa dahsyat. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Mekah. Saat itu, Yaman diperintah oleh seorang penguasa bernama Abrahah al-Ashram. Aku tidak habis pikir, mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah? Seru Abrahah kepada para menterinya. Paduka tahu, di sana ada sebuah bangunan bernama Kaabah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah menyembah para dewa sepanjang tahun. Jawab salah seorang menteri. Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita, Yaman, mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang. Namun, apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Kaabah? Mengapa tidak? Buat sebuah gereja yang sangat indah. Hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki. Gerbang emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilau. Semuanya. Kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan Abrahah. Sang penguasa Yaman itu mengunjunginya dengan rasa puas. Lihat, tidak lama lagi, seluruh orang Arab akan datang ke sini. Kata Abrahah kepada bawahannya, bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua mereka begitu melihat bangunan seindah ini. Bendungan Maghrib. Penduduk asli Yaman adalah kaum Saba. Sebelum datangnya Islam, negeri Yaman telah terkenal dengan kemajuan teknologi bangunannya. Salah satu bangunan yang amat terkenal adalah bendungan raksasa Maghrib. Ketika bangunan ini jebol, banjir besar melanda daerah sekitarnya sehingga para penduduk terpaksa pindah ke negeri lain. Kisah Rasulullah, bagian 7, penyerbuan. Ternyata, apa yang diharapkan Abrahah tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah, sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lain, betapapun indahnya bangunan itu dibuat. Orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan, penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Tidak ada jalan lain. Geram Abrahah, gerakan pasukan gajah kita. Serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita. Sang penguasa Yaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abrahah sendiri naik di atas gajah yang paling besar dan kuat. Maju. Perintahnya, terompet pun membahana dan bumi seolah-olah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab terkejut. Walaupun tahu pasukan Abrahah begitu kuat, jiwa kepahlawanan orang-orang Arab menjulang tinggi di hadapan musuh. Junafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abrahah. Akan tetapi, ia dikalahkan dan ditawan. Nufail bin Habib al-Hatami memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahis. Namun, ia juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan pasukan Abrahah. Al-Qulayus. Al-Qulayus adalah nama gereja yang dibangun Abrahah agar orang tidak lagi pergi ziarah ke Mekah, tetapi ke gereja ini. Mengetahui maksud Abrahah ini, bangsa Arab marah karena kecintaan mereka pada Ka'bah sudah mendarah daging. Sementara itu, seseorang dari suku Kinani malah pergi memasuki Al-Qulayus dan membuat kerusakan di dalamnya. Peristiwa inilah yang memicu Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Sikap penduduk Mekah. Kita lawan mereka, Abdul Muthalib. Berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu, sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan. Karena itu, ia menjawab dengan bijak. Tidak, kita tidak akan mampu. Seorang utusan Abrahah telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abrahah tidak akan memerangi kita.
Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota. Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah. Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu, kata Abdul Muthalib kepada Abraha. Akan kukembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang engkau minta? Tanya Abraha. Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur. Abraha menggeleng, tidak. Kalau begitu, kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Jawab Abdul Muthalib, lalu dia pergi. Kini kota Mekah kosong. Penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Tidak ada yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu. Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram bukanlah penduduk asli Yaman. Ia datang dari negeri Habasyah di Afrika, kemudian menduduki Yaman. 70.000 pasukan Habasyah yang dipimpin Aryad berhasil mengalahkan Yaman. Akan tetapi, Aryad kemudian dibunuh oleh Abraha. Sejak itulah Abraha memerintah Yaman. Kisah Rasulullah. Bagian 8. Kehancuran Abraha. Allah lah yang melindungi rumah sucinya. Ketika pasukan Abraha bergerak mendekat, gajah Abraha berhenti. Sekeras apapun Abraha memukulinya, gajah itu tetap duduk tenang, bahkan akhirnya berusaha berjalan lagi ke arah Yaman. Maju! Maju! Apa yang terjadi padamu? Bentak Abraha pada tunggangannya. Dalam berbagai medan pertempuran, belum pernah kamu mengecewakan aku seperti ini. Kamu bahkan tampak ketakutan. Ada apa sebenarnya? Paduka? Ada yang datang dari arah laut? Teriak seorang prajurit sambil menunjuk-nunjuk panik. Saat itulah, dari arah laut, Allah mengirim kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik setiap orang berusaha menyelamatkan diri, tetapi sia-sia. Semua orang, termasuk Abraha, mati. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah, itu sia-sia. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Wabah penyakit. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dibawa burung itu adalah kuman-kuman wabah penyakit cacar. Dalam beberapa hari saja seluruh pasukan mati dengan tubuh rusak seperti daun dimakan ulat. Abraha berhasil kembali ke Yaman, tetapi tidak lama setelah itu ia pun mati seperti pasukannya. Kembali ke Mekah. Abdullah bin Abdul Muthalib tidak jadi disembelih karena telah ditebus ayahnya dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan. Kegagahan parasnya banyak menarik perhatian gadis-gadis Mekah. Apalagi setelah mereka tahu bahwa nyawa Abdullah telah ditebus dengan 100 ekor unta. Suatu jumlah yang luar biasa yang tidak pernah dialami seorang pun sebelumnya. Walaupun banyak gadis yang berusaha menggodanya, kesopanan Abdullah tetap terjaga. Gadis yang meminang. Setelah penebusan Abdullah, Abdul Muthalib menggandeng tangan putranya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wahab mempunyai seorang putri bernama Aminah. Abdul Muthalib sudah sepakat dengan Wahab untuk menikahkan putra-putri mereka. Namun, di tengah jalan, seorang gadis cantik menegur Abdullah. Engkau akan pergi kemana, wahai Abdullah? Aku akan pergi bersama ayahku. Tanpa memedulikan Abdul Muthalib, gadis itu berkata, Kulihat engkau memang dituntun ayahmu, tak ubahnya seperti seekor unta yang akan disembelih. Demi engkau, aku akan menerimamu jika engkau mau menikahi diriku sekarang juga. Abdullah terperangah. Ia menatap gadis itu dengan gugup. Siapakah gadis ini? Pikir Abdullah, dilihat dari pakaiannya yang dipenuhi perhiasan mahal, ia pasti seorang gadis bangsawan. Matanya yang hitam memancarkan sinar yang teduh seperti yang biasa dimiliki gadis-gadis berperangai lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang harus kukatakan kepadanya?
Ketika Abdullah menoleh kepada ayahnya, dilihatnya Abdul Muthalib memberi isyarat agar Abdullah terus melangkah dan tidak menggubris sang gadis. Aku bersama ayahku. Aku tak kuasa menolak kehendaknya dan berpisah dengannya. Kisah Rasulullah. Bagian 9. Pernikahan Abdullah dengan Aminah. Allah sudah menentukan bahwa jodoh yang paling tepat untuk Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. Batang-batang gandum diaman tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Taif kembali bersemi. Sementara itu, padang-padang rumput dipenuhi harum bunga-bunga yang tumbuh di kebun-kebun. Bagi penduduk Mekah, musim semi adalah tanda kebebasan dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi musim ini. Kanda, sebenarnya hatiku sangat berat melepas kepergianmu. Entah mengapa hatiku diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap dapat menemukan suatu alasan untuk menahan kepergianmu. Keluh Aminah kepada suaminya. Abdullah tersenyum menenteramkan, hatiku pun terasa tertinggal di sini, Dinda. Aku tahu begitu besar rasa sayangmu kepadaku sehingga engkau berharap dapat terus berada di sisiku. Bukan cuma itu, damai rasanya berada di sampingmu, Kanda. Abdullah mengangguk, tetapi Dinda, kini di dalam perutmu ada bayi kita. Kau tahu aku adalah pemuda tak berada. Saat ini, kita hanya mempunyai 5 ekor kambing perah. Selain itu, tak ada lagi kekayaan yang dapat menghidupi kita berdua selain sedikit kurma dan daging kering. Karena itu, inilah saatnya bagiku untuk pergi berniaga dan menambah penghasilan kita. Aminah terpaksa mengangguk menerima kenyataan itu. Ia memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah itu adalah detik-detik terakhir ia dapat melihat wajah suaminya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah, Abdul Muthalib pun menikahi sepupunya yang bernama Hala. Dari perkawinan ini, lahirlah Hamzah, paman Rasulullah yang seusia dengan beliau. Abdullah meninggal. Bersama kafilah dagang, Abdullah tiba di Gaza. Kemudian, dalam perjalanan pulang, ia singgah di Yatsrib. Di sana, ia tinggal bersama saudara-saudara ibunya. Namun, ketika kawan-kawannya dari Mekah hendak mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit. Rasanya, aku takkan kuat menempuh perjalanan pulang, kata Abdullah kepada kawan-kawannya. Kalian berangkatlah dan sampaikan pesan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit. Kawan-kawannya mengangguk. Akan kami sampaikan pesanmu. Baik-baiklah engkau di sini. Kafilah Mekah pun beranjak pulang. Ketika tiba di rumah, mereka menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muthalib. Harits, panggil Abdul Muthalib kepada putra sulungnya. Pergilah ke Yatsrib. Lihatlah keadaan adikmu. Jika sudah sembuh, jemputlah ia pulang. Harits pun segera berangkat. Ketika tiba di rumah paman-pamannya di Yatsrib, yang ditemuinya adalah wajah-wajah duka. Abdullah telah meninggal, kata mereka kepadanya. Mari, kami antar engkau ke pusarannya. Harits pun menyampaikan berita sedih itu ke Mekah. Melelehlah air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun, kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah. Apalagi di saat itu ia tengah menantikan kelahiran bayinya. Selamat jalan, Kanda. Ishak Aminah. Hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini, tinggallah aku yang hidup untuk membesarkan bayi kita. Tidak lama lagi, bayi Aminah akan lahir. Bayi yang kelak ditakdirkan Allah menjadi orang besar, yang mengubah jalannya sejarah dunia. Peninggalan Abdullah. Saat meninggal, Abdullah meninggalkan 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kelak menjadi pengasuh Rasulullah. Nama aslinya adalah Barokah. Ia berasal dari Habasyah. Kisah Rasulullah, bagian 10, kelahiran Muhammad. Pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abraha, tahun gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Aminah melahirkan pada tanggal 20 atau 21 April tahun 571 Masehi. Aminah mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu."
Oleh karena itu, datang dan lihatlah. Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang. Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh, di hatiku kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah. Dengan penuh rasa syukur, orang tua itu menggendong cucunya bertawaf, mengelilingi Ka'bah. Kali ini tidak kepada berhala, tetapi kepada Allah. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur, aku memberimu nama Muhammad, kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti terpuji, sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab, tetapi cukup dikenal. Kemudian, ia memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. Siapa nama putra Abdullah, cucumu itu? Tanya seseorang kepada Abdul Muthalib. Muhammad. Mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita? Kuinginkan ia menjadi orang yang terpuji, bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi, jawab Abdul Muthalib. Cahaya Aminah. Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad, ia melihat seberkas sinar keluar dari perutnya dan dengan sinar tersebut ia melihat istana-istana Busra di Syam. Saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian, ke Mekah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'id mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Suamiku, Panggil Halimah. tahun ini sungguh tahun kering, tak ada tersisa sedikit pun hasil panen di kampung halaman kita. Lihat unta tua kita tidak lagi menghasilkan susu sehingga anak-anak menangis pada malam hari karena lapar. Semoga kita mendapat bayi seorang bangsawan kaya yang dapat memberi kita upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan ini, jawab sang suami. Namun harapan mereka tak terkabul. Hampir semua bayi bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. Namanya Muhammad, ia anak yatim tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya. Kata Aminah kepada pasangan tersebut. Halimah dan suaminya, Al-Harits bin Abdul Uzza saling berpandangan. Mereka enggan menerima anak yatim karena tidak ada ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Pasangan tersebut menggeleng dan pergi mencari bayi lain. Aminah memandangi bayi dalam dekapannya dengan sendu. Setiap wanita Bani Sa'ad yang mendapat tawaran untuk menyusui Muhammad, selalu menolaknya karena anak yatim. Suwaibah. Sebelum kedatangan para wanita Bani Sa'id, Muhammad disusui Suwaibah budak perempuan Abu Lahab. Hanya beberapa hari Muhammad disusui oleh Suwaibah. Akan tetapi, di kemudian hari, di sepanjang hidupnya Muhammad selalu memperlakukan Suwaibah dengan baik. Demikian episode kali ini. Insya Allah, akan kita lanjutkan episode-episode selanjutnya dari seri kisah Rasulullah. Jika kamu suka, mohon bantu like dan subscribe channel ini, dan share kepada yang lain. Terima kasih.